Kenapa Chicago, sebuah film musikal yang dirilis tahun 2002, menjadi film Oscar yang menurut gue paling oke, paling menyenangkan untuk ditonton kembali, dan salah satu yang paling timeless, jadi sangat berperan besar di kehidupan sinema, terutama sinema Amerika Serikat. FYI, ini sebenarnya informasi yang bisa di-googling. Banyak sih informasi yang bisa di-googling. Chicago ini dapat rating 7,2 dari 10 di IMDb, yang berarti sebenarnya nggak terlalu oke banget lah, nggak perfect gitu. Kayak Shawshank Redemption yang nggak menang Oscar, setahu gue dapat 9. Terus The Godfather, Dark Knight, setahu gue juga ya 8,9, 8,8. Intinya hampir deket-deket 9. Sedangkan Chicago dapat 7,2. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus punya opini sendiri. Karena menurut gue Chicago itu filmnya 10 out of 10. Ya, emang gue bias sih. Gue pribadi suka musikal. Apalagi kalau misalkan musikalnya itu musiknya jazzy seperti yang ada di film Chicago ini. Gue tahu Chicago ini adalah adaptasi dari musical juga, musical play. Tapi ya gue lagi nggak mau ngomongin itu, gue mau ngomongin filmnya aja. Ntar malah panjang kemana-mana. Dan gue juga belum nonton langsung Chicago Play-nya, jadi gue nggak bisa ngomong banyak juga untuk saat ini. Tapi intinya ya gue suka banget musikal, dan apalagi jazz. Terus dua, gue suka banget sama unsur dark comedy yang ada di film ini. Satu, film ini tuh sebenarnya pada dasarnya ngomongin tersangka atau inmates, penghuni penjara, tapi dengan sudut pandang musikal juga. Jadi tokoh Roxie Hart ini, dia tuh sangat ingin menjadi bintang musikal, dan dia ngefans banget sama Velma Kelby. Velma, I forgot the full name, gue lupa nama lengkapnya. Pokoknya Velma, saking ngefansnya tuh, dia jadi membayangkan setiap adegan dalam hidupnya itu menjadi sebuah act musical. Kayak misalkan ketika dia masuk penjara, terus dia kenalan sama sesama penghuni penjaranya, dia tuh bikin bayangan sendiri dengan masing-masing inmates-nya nyanyi, ngenalin diri. Dan act itu namanya Cell Block Tango, dan menjadi salah satu favorit gue. Itu menurut gue asik banget, karena cuy itu sebenarnya kan kelam ya temanya, di penjara, terus soal pembunuhan pula. Tapi dengan adanya unsur musikal, semua itu terasa ironisnya, menyenangkan, dan makin enak untuk diikuti. Terus, selain itu, film ini tuh ngomongin showbiz, alias show business, di mana industri film tersebut sendiri juga merupakan showbiz. Jadi secara nggak langsung sebenarnya film ini juga patut menurut gue dikasih Oscar, karena ini ngomongin dunia industri hiburan, dunia show, dunia pertunjukan yang banyak banget tipu dayanya. Kayak yang kita lihat di TV tuh bukan yang sebenarnya. Kalau kata RuPaul, what you see isn't always the truth. Apa yang kamu lihat itu bukan kebenarannya. Dan itu benar-benar diimplementasikan dengan sangat baik di film Chicago ini. Karena banyak banget kita lihat bagaimana sebuah headline koran tuh sebenarnya bisa jadi sebuah kebenaran yang dibentuk dari kebohongan-kebohongan yang sangat terapi. Terus dipublikasikan, dan banyak orang yang percaya dan terdorong untuk simpati. Tapi di sisi satu, ketika ada cerita lain yang lebih menarik, kita akan langsung lupa sama cerita sebelumnya dan langsung ingat sama yang baru. Emang keras dunia showbiz itu.
Kayak misalkan nih kita artis, mungkin di 5 tahun ini kita tenar banget, kita nomor satu, nama kita tuh salah satu yang kerap muncul ketika misalkan ditanya siapa ya KOL yang asik. Tapi kan yang jadi KOL bukan lo doang, apalagi KOL baru tuh akan selalu ada. Jadi ya lo harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk tetap bisa bertahan di dunia yang keras ini, di dunia winner takes all seperti showbiz ini. Emang ada yang bilang showbiz tuh nggak winner takes all karena masih bisa bagi-bagi kok sama yang lain. Tapi enggak cuy. Yang kaya banget di showbiz ya yang kaya banget di showbiz tuh yang bener-bener jagoan banget. Kayak gini nih. Ada 100 orang yang pengen jadi aktor. Yang kita lihat mungkin ada 2-3 yang sukses. Yang duitnya banyak banget, kaya raya, laku terus filmnya, main film terus. Tapi kita nggak pernah tahu nih 97 lain nih yang nggak pernah muncul ke permukaan tuh sesulit apa perjuangannya. Keras banget cuy, showbiz tuh. Dan itu kita bisa lihat perjuangannya di film ini. Walaupun dibalut dengan cerita, balik lagi cerita pembunuhan, dan bagaimana seseorang tuh melakukan cara selicik apapun untuk tetap berada di nomor satu, tetap berada di permukaan, tetap diingat orang-orang. Se-oke itu menurut gue. Terus yang gue suka banget juga dari film ini adalah bagaimana di semua lagunya, bukan hampir tapi semua lagunya itu benar-benar cocok sama unsur ceritanya, nggak boring sama sekali, asik semua. Dan kalau misalnya kita hapus tuh salah satu lagu, tuh film akan beda banget. Bahkan satu tokoh yang supporting itu dari tokoh Amos Hart yang dibintangan oleh John C. Reilly itu aja punya lagu sendiri. Dan lagunya tuh ngomongin kehidupan Amos Hart, kehidupan tokoh tersebut yang begitu malang, yang mediocre, yang sebenarnya tuh baik, tapi ya tidak punya unsur jahat untuk bisa berjuang di dunia karena saking baiknya. Ironis banget emang. Tapi intinya adalah ya film ini tuh ngasih sebuah porsi yang merata ke setiap tokoh. Setiap tokoh tuh penting di sini. Kalau kita hapus tuh satu tokoh, bakal beda rasa filmnya. Dan itu yang membuat film Chicago ini menurut gue sangat-sangat oke, luar biasa. Selain karena entertaining ya, karena bener-bener padet. Dari tokohnya Roxy Hart yang dibintangan oleh Renée Zellweger, terus Velma Kelly, gue baru inget Velma Kelly, Billy Flynn, Mama Morton, Amos Hart, bahkan Kitty Baxter, ada Lucy Liu di sini juga. Itu kalau dihapus satu tuh, udah filmnya tuh jadi hilang vibe-nya. Karena kan kita beberapa kali suka lihat ya, beberapa tokoh tuh sebenarnya kayak cuma filler. Jahat sih, cuma well that's the truth sayangnya. Kalau kita ambil ibaratnya itu masih bisa jalan filmnya. Tapi no untuk film ini. No, film ini tuh udah tokcer banget. Dan makanya walaupun kata orang-orang, kok bisa sih film ini menang Oscars? Bahkan kayak ngalahin film-film jagoan lainnya. Karena di tahun 2003 tuh emang serem banget lawan-lawannya. Ada Gangs of New York, ada The Hours, ada The Lord of the Rings, The Two Towers, dan bahkan The Pianist. Tapi bisa-bisanya Chicago yang menang. Ya emang berat banget gue harus akui, tapi menurut gue juga layak banget ini Chicago karena semua keseluruhannya tuh oke banget. Kayak misalkan nih kita ngomongin The Pianist. The Pianist emang itu menurut gue juga salah satu film yang oke, meskipun sutradaranya sangat kontroversial, si Roman Polanski. The Pianist ini oke karena terutama karena Adrien Brody juga sih yang memerankan The Pianist-nya. Kalau bukan Adrien Brody, mungkin film The Pianist tidak akan sekuat itu.
karena dia bisa menggambarkan situasi ketika harus bertahan hidup, ketika Nazi menyerang kaum Yahudi ketika itu. Terus perjuangan untuk makan, untuk bersembunyi dari tentara-tentara. Itu menurut gue film yang sangat moving, sangat menyentuh. Tapi ya tetap aja kalau kita ngomongin keseluruhan ya Chicago lah. Anjir. Castnya oke semua. Lagu oke. Menurut gue cerita dan penceritaannya juga oke banget. Terlepas itu adaptasi atau bukan, tapi cuy, menurut gue sih untuk adaptasi dari musical ini oke banget. Bahkan gue ngeliat beberapa orang tuh komen kayak, cuy ini film bisa-bisanya lebih bagus daripada karya asli musikalnya. Yang mana gue jadi bikin penasaran, gue pengen banget nonton Chicago BTW musicalnya. Semoga gue ada kesempatan untuk nonton. Tapi ya intinya gue seperti yang gue bilang, Chicago adalah film Oscar yang sangat menyenangkan, layak dapat 10 out of 10, layak dapat Oscars-nya juga. Karena banyak komponen itu, apalagi dia ngomongin showbiz. Oscars tuh seneng banget sama film-film showbiz. Walaupun gak semuanya dikasih juara juga di La La Land. Dan itu aja obrolan kali ini. Thank you yang udah dengerin sampai titik ini. Kalau ada yang masih mau kasih komen, boleh banget apapun itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!